Ya kenali diri kita, ya kan? Siapa diri kita, ya kan? Disuruh apa kita, ya kan? Tentu dalam hidup itu disuruh melaksanakan hal-hal yang baik, mengerjakan keinginan kebutuhan kita. Untuk melanjut pertanyaan mengenai penyebutan sebuah nama ya, sering saya dengar juga, kadang sering saya juga menyebutkan yang saya sebutkan tadi, ya Allah Gusti Pangeran. Itu apa ya? Kan berarti seperti tiga nama ya. Allah, Gusti, Pangeran. Menurut arti dari orang-orang Jawa sendiri itu artinya beda-beda. Iya, Allah ya sendiri, Gusti ya sendiri, Pangeran sendiri. Kalau menurut jenengan sendiri seperti apa? Terima kasih. Sebetulnya tergantung diri kita, ya kan, menyebut tiga asma, ya kan. Diri kita mengartikan satu, ya udah selesai. Ngapain ribut-ribut tafsir? Toh saya yang nyebut, saya yang ngartikan di situ. Selesai, ya kan. Kadang ya itu tadi diributkan di situ. Asma diributkan. Berarti tergantung daripada penafsiran kita ya tentang ya dalam mengartikan sebuah nama tersebut ya. Oke. Lanjut lagi, ini mengenai tentang spiritual. Dalam orang melakukan spiritual kan diantara salah satu isi spiritual tersebut kan melakukan meditasi. Kebanyakan orang juga di dalam melakukan meditasi itu banyak suatu keinginan. Ada yang keinginan, saya mau bermeditasi, saya ingin mengetahui jati diri saya. Tuh. Akan tetapi yang tadi ingin mengetahui sejatinya dirinya ya sebagaimana, malah yang terjadi malah ketika di dalam melakukan suatu meditasi itu justru yang menemui atau yang ditemui di dalam dirinya itu sosok-sosok astral atau yang lain, ada yang menyebut pangeran inilah atau raden inilah mengatakan saya ini orang seperti ini, seperti itu. Sebenarnya arah tujuan yang benar dalam meditasi itu seperti apa? Mohon penjelasan, terima kasih. Yang disebut manusia disuruh meditasi supaya mengenal jati diri kita, itu sebetulnya gampang. Ngapain rumit-rumit, ya kan? Di situ. Ya kenali diri kita, ya kan? Siapa diri kita, ya kan? Disuruh apa kita, ya kan? Tentu dalam hidup itu disuruh melaksanakan hal-hal yang baik, mengerjakan keinginan kebutuhan kita. Selesai. Ngapain kita hal-hal yang dikatakan gaib dan sebagainya, itu berbeda lagi caranya, ya kan? Karena kita butuh hal-hal yang seperti itu untuk spiritual, boleh. Tapi kalau yang namanya jati diri kita itu adalah kebutuhan, kebutuhan formal, ya kan? Kebutuhan batin, terus apa? Kebutuhan asma. Di situ. Kebutuhan formal itu apa sih? Formal apa? Ya sehari-hari kebutuhan
pokok sehari-hari. Terus kebutuhan yang kedua apa? Batin apa? Ketenangan. Terus kebutuhan apa? Asma. Supaya kita bisa menyebut alhamdulillah. Kan tiga. Nah, kalau yang dikatakan tadi didatangin sebuah sosok astral dan sebagainya, itu lain. Berarti ada tujuan ke arah situ. Arah situ tujuannya apa? Gitu. Harus jelas. Tujuannya masuk ke dunia seperti itu atau alam seperti itu apa? Supaya nanti nggak bingung. Nanti mau masuk ke situ kita nggak ngerti tujuannya, makanya ditemuin. Mau apa lu? Kan gitu. Karena nggak ada tujuan di situ. Tapi kalau ada tujuan, ya kan justru kita yang menemui di situ, bukan dia yang menemui kita. Ya, itu berbeda sekali dengan jati diri dan masuk ke dalam dunia spiritual atau tidak. Terus baiknya menurut jenengan itu di dalam bermeditasi itu yang baik itu untuk diri itu seperti apa? Yang baik untuk meditasi adalah yang tadi yang disebutkan pertama, itu tiga itu. Itu karena yang penting, ya kan. Itu kalau yang gaib-gaib itu nggak begitu penting lah, ya kan. Di situ boleh didalemi, ya kan, boleh ditekuni, ya kan. Yang penting ada tujuan. Tapi yang pertama yang tiga itu ditekuni mau tidak ditekuni itu harus dilakukan. Soalnya itu kebutuhan yang tiga soalnya. Makanya kan yang disebut spiritual itu kan ilmu, karena di luar daripada tiga kebutuhan tersebut. Oke, terima kasih. Untuk rekan yang lain, lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak tentang sebuah kebutuhan manusia. Kebutuhan kan ada dua Pak, kebutuhan jasmani dan rohani. Di dalam salah satu bila ada yang kurang, kebutuhan jasmani apa berpengaruh dalam rohaninya Pak? Dan di dalam kebutuhan rohani, bila ada yang kurang apa berpengaruh pada jasmaninya Pak? Dan mohon penjelasannya Pak, apa sih kebutuhan-kebutuhan dalam rohani itu Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan hidup. Ya. Kebutuhan hidup itu apa aja? Jaga hidup. Ya. Ngerti jaga hidup nggak? Apa yang harus dijaga hidupnya? Jaga kesehatan tadi yang dikatakan jasmani. Jaga kesehatan. Sudah bergandengan. Berarti tadi bertanya kebutuhan rohani apa, ya kan? Kebutuhan jasmani itu apa? Artinya keduanya itu adalah satu rangkaian dan jawaban tadi. Karena saling membutuhkan. Ruh juga butuh jasad, ya kan? Jasad juga butuh ruh di situ. Paham? Ya, lanjut pertanyaan yang saya ingin tadi Pak. Dan ya, yang namanya kadang ramai nih, ramai tentang masalah penarikan rezeki. Itu penarikan yang bagaimana Pak? Saya mau
Ya, karena ada yang disebut mitos ya, ada yang mitos penarikan gaib itu dilarikan ke mitos, ya kan. Yang namanya penarikan rezeki itu ya kepandaian kita apa, skill kita itu apa, kemampuan kita itu apa untuk menarik rezeki di situ. Tapi kalau ada yang mengatakan penarikan rezeki dengan mitos, ya kan, orangnya suruh ke sini. Yuk tarik-tarikan. Penarikan uang gaib itu loh, Bu. Sebenarnya uang gaib itu uangnya siapa gitu, Bu? Jadi pertanyaan. Apakah benar ada bisa dipakai apa enggak gitu? Kalau disebut uang gaib itu yang namanya gaib ya berarti nggak ada di situ. Kalau ada itu adalah tipu muslihat, trik kayak sulap di situ, ya kan. Mau dijelaskan detail ya susah, ya kan, harus ada prakteknya gitu kan. Jadi penarikan uang gaib itu nggak ada sejarahnya, nggak ada. Nggak ada sama sekali, sampai sekarang itu nggak ada, itu semua adalah tipu-tipu, penipuan. Terima kasih untuk sahabatku semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk terus mendapatkan video dari kami ini.